Foodies, ada jajanan masa kecil nih yang udah langka banget. Ayo, siapa yang mau nostalgia? Kue bareng si Sora Merdu Resa Herlambang, kita bakalan nemu jajanan unik nih yang ada di kawasan Beji, Depok. Emang mesti melipir ke pinggiran ibu kota ya buat nemuin si gulali tiup. Nah ini Foodies, ya Tuhan, ini berasa kembali lagi ke zaman kecil dulu. Jajan-jajanan apa ya, zaman dulu aku SD Foodies, tuh lihat. Dari pagi sampai sore udah berderet macam-macam jajanan receh yang pasti bakalan bikin Resa kalap dan juga bikin kalian yang ada di rumah pasti bakalan ngiler deh tuh. Nah Foodies, ini yang namanya jatuh cinta nih. Ini yang namanya rindu akhirnya tersampaikan. Kita lihat. Pak, apa kabar Pak? Wah, Foodies, tahu nggak? Ini nih makanan yang mengingatkan aku zaman aku kecil dulu SD. Pak, ini gulali Pak ya? Iya, gulali. Tuh Foodies, gulali. Lihat ini ya Tuhan. Dulu tuh kalau makan ini udah bahagia gitu rasanya kan. Ayo Foodies, kapan yuk kalian terakhir makan gulali ini? TK? SD? Apa tahun berapa tuh ya? Meski mulai sulit ditemui, nyatanya makan receh nemu loh jajanan langka yang satu ini. Coba Foodies inget-inget bentuk apa aja yang pernah kalian makan? Dot, ayam, bunga, atau burung yang bisa ditiup? Pak, ini raket ya. Maksudnya kan karena saya udah besar, jadi nggak mungkin makan sekecil ini Pak. Ini kalau sekali gigit juga habis nih. Iya. Bisa nggak Bapak bikin raket ini tapi versi beneran Pak? Buat ukuran saya ini udah gede gini. Bisa ya? Wah, nantangin nih Resa, gas lah Pak, siapa takut. Pak, bikin yang paling gede, kalau bisa segede raket aslinya ya. Nah, Pak saya duduk sini ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Pak? Oke, itu susah nggak sih Pak narik-narik kayak gitu Pak? Ya, lumayan susah. Lumayan susah ya? Ini dari gula gitu Pak. Keras Foodies. Foodies, gulali ini cuma terdiri dari dua bahan, yakni gula pasir yang dipanaskan dan diberi pewarna makanan. Di pagi hari, wajan gulali Pak Heri masih penuh tuh menampung 2 kg gulali. Nah, kalau ada yang beli, baru deh tuh gulalinya dipanaskan sampai meleleh dan baru bisa dibentuk. Karena sumbu kompornya cuma 2, jadi harus sabar kalau mau pesan bentuk custom. Karena gulali yang mengeras baru meleleh dan mulai bisa dibentuk setelah dipanaskan minimal setengah jam. Kalau ini agak susah. Panas Foodies. Jadi kata bapaknya ini kalau agak udah keras, dia nggak terlalu panas Pak ya. Tapi kalau masih lembek ini, jangan coba-coba Foodies pegang, melepuh tangannya. Dan akhirnya buah kesabaran menunjukkan hasilnya. Ini dia raket tersweet sejagat raya. Ini mas udah kering barangnya. Waduh, Foodies, ini dia raket. Walaupun sebenarnya ini tidak seperti raket sih, tidak sebesar raket. Mungkin lebih kepada kayak pingpong kali ya. Tapi kita bandingin Foodies. Nah ini versi yang Bapak bikin biasanya yang dijual di sini. Nah ini versi besarnya. Aduh, ternyata nggak puas nih cuma beli satu. Mentang-mentang gulali kecilnya cuma 3 ribuan Foodies, yang dipajang juga nyaris ludes tuh diborong sama Resa. Oke lah, jangan lupa ya bagi-bagi sama anak tetangga ya, Sa. Perburuan kuliner recehnya Resa di lapangan Jawa Depok masih berlanjut nih Foodies. Nemu apa lagi ya dia? Aduh, ya Allah Foodies, kalau Foodies bisa merasakan aromanya ini, terutama yang coklat ya, rasanya tuh kayak, ya ampun, ini benar-benar harus kuat iman nih betul-betul nih. Di sini ada banyak varian rasa roti Mariam, original keju, daging, green tea, dan coklat. Sayangnya varian yang green tea lagi keburu habis nih saking larisnya Foodies. Ya udah sih nggak apa-apa ya, kita masih dapat yang coklat kok. Menyiapkan roti Mariam itu gampang banget, tinggal dipanaskan di atas pemanggang dan nggak perlu oles-oles mentega lagi Foodies karena roti ini sudah mengandung mentega. Jadi ketika dipanaskan menteganya otomatis keluar dan rotinya nggak bakalan lengket tuh ke pemanggang. Foodies, ini benar-benar kita harus, walaupun terlihat seolah-olah ngebalik ini, jadi memang harus ahli banget. Maksudnya harus sering melakukannya, kalau nggak pecah. Ini contoh yang original tuh udah pecah, tapi ini yang coklat Bu, favorit banget deh. Pesan udah, ikut masak juga udah, kemas juga udah, saatnya kita bayar kuy Foodies. Enak. Jadi manis, karena coklatnya udah manis.
Roti canainya juga enak, nggak keras, nggak apa ya, ya roti canai. Terus ada susunya, dan susunya ini kayaknya manisnya juga kayak enak gitu. Gak melupakan yang asli dan original, Reza juga penasaran gimana sih rasanya roti Mariam original pakai topping meses dan kental manis foodies. Enak foodies. Meses, dapur susu, sampai roti canai, kayaknya enak ya. Kayaknya ini salah satu roti canai Mariam yang favorit aku ini nih. Pakai susu, pakai meses, original. Puas sama yang manis-manis, nah giliran terakhir nih roti Mariam yang cita rasanya gurih karena di dalamnya ada beef alias daging sapi cincang. Enak, berasa banget, dagingnya enak. Enak pedes. Oh iya, untuk harganya mulai dari 5.000 sampai 7.000 ya foodies. Kalau mau tambah topping, kalian cukup nambah 1.000 sampai 1.500 aja. Yeay, foodies! Ini adalah gulali badminton saya. Ini kalau tadi saya bilang bukan seperti raket badminton, tapi lebih kayak pingpong. Nah ini, ya, inilah mungkin, ya, jangan makan. Jadi memang teksturnya tuh rawan banget sih memang, karena ini jatuhnya memang gulali sih. Jadi memang, kembali ke masa kecil merasakan ini. Aduh, itu makanan loh, Sa, bukan raket beneran loh. Kalau jadi pajangan bukan fansmu yang datang, tapi udah pasti barisan semut yang bakalan ngantri. Tuh, foodies, very beautiful loh. Foodies tahu nggak? Dulu waktu aku kecil tuh, setahu aku ini bisa bunyi karena ditiup. Tapi kita coba ya foodies ya. Gila, kocak habis foodies. Nih, cocok banget. Jajanan seperti ini murah meriah, cuma 3.000 perak. Tapi bayangin bisa bunyi, bisa dimakan, dan bisa lihat tuh. Lucu banget kan? Dan Seru ya jalan-jalan dan kulineran receh hari ini di Depok? Selain makanan tadi, ada banyak menu lain yang bisa kita icip. Pokoknya cari aja ya, penjual jajanan ini adanya di Taman Lapangan Jawa Beji, Depok, Jawa Barat. Mulai dari jam 8 pagi udah rame tuh foodies, dan biasanya jam 5 sore udah pada bubaran. Awas ya, jangan sampai kehabisan. makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.